mau beribadah bersama-sama. Ngomong-ngomong, adik-adik ini istirahatnya nyenyak atau enggak? Nyenyak dong Losa. Nyenyak ya, sudah istirahat malam tadi. Tapi malam tadi berdoa nggak Losa Rindi? Sudah dong Losa. Adik-adik berdoa nggak? Berdoa lah ya pastinya. Tapi mungkin ada juga yang belum Losa. Kalau pagi ini sudah mengucap syukur belum sama Tuhan? Losa Rindi? Kalau aku sudah Losa. Kita harus berdoa setiap waktu, sama halnya memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan harus setiap waktu Losa. Betul. Maka dari itu mari kita memujikan dari terbit matahari. Kita pujikan sama-sama ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, ternyata kita memuji Tuhannya dari terbit matahari sampai Iya, matahari Losa. itu tenggelam. Artinya setiap waktu ya Losa. Iya Losa, kita harus berdoa setiap waktu. Betul. Ya adik-adik, kita sama-sama mau berdoa. Ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami diberi kesempatan untuk datang memuji dan belajar firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami mulut yang mau memuji Tuhan, tangan kami mau memuji Tuhan, dan kami juga mau menggunakan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan semuanya. Amin. Losa Derby, Ya. tahu nggak sesuatu yang ada di atas kita, yang ada di bawah, yang ada di kanan, di kiri, dan di hati kita? Wah, apa itu Losa? Apa ya? Kok ada di mana-mana? Adik-adik tahu nggak apa itu? Tahu nggak adik-adik? Losa tapi nggak tahu ini. Ada Losa. Apa itu Losa? Tuhan Yesus Losa. Oh, Tuhan Iya. Yesus. Tuhan Yesus itu ada di sekeliling kita dan ada di hati kita Losa. Oh, betul Losa. Yuk adik-adik, mari kita pujikan Yesus besertaku. Daki daki gunung yang tinggi, turun lambai yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita pujikan sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lambai yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka
untuk sama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk memberikan uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga Adik-adik simpan dulu persembahannya di rumah. Nanti jika kita bertemu dalam ibadah tatap muka, persembahannya bisa diberikan di gereja, atau juga persembahannya bisa dititipkan di gereja pusat, diberi amplop dan keterangan tempat ibadah. Mau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama kita pujikan burung pipit yang kecil. Tuhan, terima kasih jikalau pada hari ini kami masih boleh untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kita boleh menjalankan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama pujikan pujian ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Wah, ada mainan baru nih, warna pink, aku suka. Wah, apa ini? Boneka Barbie, J. Baru. Wah, kok bagus gitu ya kelihatannya. Iya, bagus dong. Aku minta sama papa beliin ya buat aku. Coba dong lihat.
Wah, bagus banget ya ini punyamu. Iya. Buat aku aja ya. Oh enggak, Caca aja yang minta sama papa. Buat aku aja ya, aku bawa aja ya. Nggak boleh, Cek. Kalau Caca pinjam nggak apa-apa. Aku kan iri kalau kamu punya, aku nggak punya. Buat aku aja ya. Jangan, Cek. Buat aku aja. Buat aku. Iya, Kok boleh. berantem kenapa? Iya loh, Derby rebut mainan aku. Aku iri ini soalnya dia punya, aku nggak punya. Sudah, kalian duduk dulu. Ini Lasa mau menceritakan tentang cerita firman Tuhan di dalam Alkitab tentang seorang kakak-kakak yang iri juga dengan adiknya. Ayo duduk dulu ya. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub ini punya 12 orang anak. Tapi dia sangat mengasihi anaknya yang ke-11, yaitu Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub memberikan Yusuf sebuah baju atau pada zaman itu jubah yang sangat indah, dan itu membuat kakak-kakaknya iri adik-adik. Ditambah lagi, Yusuf pernah bercerita tentang mimpinya, yaitu berkas-berkas gandum milik kakaknya tunduk kepada berkas-berkas gandum milik Yusuf. Dan ada cerita mimpi kalau Yusuf bermimpi matahari, bulan, bintang, 11 bintang itu menggambarkan 11 kakaknya yang tunduk menyembah kepada Yusuf adik-adik. Itu membuat kakak-kakaknya jadi iri dan benci kepada Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf ini pamer dan sombong adik-adik. Nah, suatu hari Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf supaya mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Karena Yusuf ini anak yang baik, dia menuruti apa kata ayahnya. Dia pergi ke ladang adik-adik. Pergi. Ketika Yusuf sampai, kakak-kakaknya lihat dan mereka berpikir adik-adik. Mereka berpikir mau membunuh Yusuf pada saat itu juga. Tapi kakaknya yang bernama Ruben bilang, jangan dibunuh, lebih baik Yusuf kita lemparkan ke dalam sumur adik-adik. Coba lihat gambarnya. Ternyata Ruben bilang seperti itu punya maksud yang lain, supaya dia bisa menolong Yusuf ketika saudara-saudaranya yang lain pergi. Tapi tidak lama ada orang-orang Ismail yang datang mau ke Mesir. Dan kakaknya Yehuda berkata, lebih baik kita jual saja Yusuf ke pedagang itu. Dan saudara-saudaranya pun menyetujuinya. Yusuf dijual ke Mesir adik-adik. Di Mesir dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kita baca Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya segala kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada Yusuf. Tapi suatu hari istrinya Bapak Potifar ini mau menjebak Yusuf adik-adik. Dia menggoda Yusuf supaya dia mau tidur dengan istrinya Bapak Potifar. Tapi Yusuf ini tidak mau melakukannya. Dia menolaknya adik-adik. Karena istri Potifar marah, dia memfitnah Yusuf. Dia bilang kalau Yusuf yang membujuk si istri Potifar ini untuk tidur dengan Yusuf.
Wah, mendengar hal itu, Bapak Potifar menjadi sangat marah adik-adik. Dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Masuk penjara, tapi kita tidak melakukan kesalahan. Pasti gak enak ya adik-adik. Hidup di penjara itu gak enak. Itu yang dirasakan Yusuf adik-adik. Tapi walaupun di penjara, Tuhan masih menyertai Yusuf adik-adik. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Nah, kita buka Kejadian pasal 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, di dalam penjara, Yusuf bertemu dua orang tahanan, yaitu juru roti dan juru minuman Raja Firaun. Mereka ini bermimpi adik-adik, dan Yusuf mengartikan mimpi mereka, dan itu benar-benar terjadi adik-adik. Akhirnya juru minuman ini dibebaskan, dan dia berjanji mau mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tapi Yusuf di PHP adik-adik sama juru minuman ini. Juru minuman lupa akan janjinya sampai 2 tahun adik-adik. Setelah 2 tahun, Raja Firaun ini bermimpi dan Raja Firaun menyuruh semua orang yang bisa menafsirkan mimpi untuk datang kepadanya. Tapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Saat itulah juru minuman ini teringat adik-adik bahwa Yusuf dapat mengartikan mimpi tersebut. Akhirnya Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun dan mengartikan mimpi Raja Firaun. Raja Firaun pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf, dan dia menjadi senang adik-adik. Yusuf pun diangkat menjadi petinggi kerajaan atau orang penting di kerajaan Mesir adik-adik. Wah, hebat ya adik-adik penyertaan Tuhan. Semua itu karena penyertaan Tuhan, dalam keadaan baik maupun sulit adik-adik. Saat kakak-kakak Yusuf ini menjual Yusuf, memasukkannya dalam sumur, lalu ada Bapak Potifar yang dulunya baik menjadi jahat sama Yusuf, terus ada juru minuman yang melupakan janjinya kepada Yusuf, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf adik-adik. Sama seperti kita ya adik-adik, dalam keadaan kita baik maupun dalam keadaan kita buruk, Tuhan selalu menyertai kita. Misalnya kita punya teman kita ini tiba-tiba menjauh dari kita tanpa alasan. Kita bingung, kenapa ya dia menjauh? Padahal kita merasa kita tidak melakukan kesalahan. Tapi tenang adik-adik, Tuhan masih beserta kita. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, dalam kondisi sekarang kan lagi pandemi, kita tidak bisa bersekolah secara biasanya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa beribadah seperti biasanya, atau kita tidak bisa pergi jalan-jalan secara bebas, harus hati-hati. Tapi kita tetap harus percaya kepada Tuhan dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi buruk sedemikian rupa, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan masih menyertai kita. Dia akan tetap menolong kita supaya kita dapat belajar dengan baik, walau hanya dari rumah. Walau banyak ancaman virus-virus yang ada di luar sana, tapi Tuhan mampu untuk melindungi kita terbebas dari virus itu. Kita masih tetap sehat, keluarga kita juga masih tetap sehat. Nah, sekian cerita Lose pada hari ini. Silakan adik-adik mengambil catatan mingguannya, menyiapkan dan menulis catatan mingguan, dan jangan lupa menghafal ayat hafalannya. Sudah selesai untuk mencatat?
sudah selesai, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kehidupan kami dalam keadaan baik maupun dalam keadaan terburuk kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman, tiba waktunya kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan memujikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. pada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.